Terima kasih, selamat siang hadirin sekalian. Izinkan saya untuk mempresentasikan ringkasan dari survei pengukuran sebenarnya kualitas demokrasi yang sudah dilakukan oleh Edward dan Lembaga Penelitian Psikologi UI. Tadi Saudara Rocky sudah sempat menyampaikan tentang maksud dari survei yang dibuat ini. Itu sejalan dengan pertanyaan yang hendak dijawab oleh survei. Ini ada 5 poin. Pertanyaan besarnya adalah kita mencari tahu tentang seberapa jauh demokrasi Indonesia berfungsi dan sampai pada warga. Kemudian untuk bisa dapat itu kita tanya bagaimana penilaian warga terhadap demokrasi yang berlaku di Indonesia. Jadi di sini seperti yang disampaikan tadi, yang menjadi penilai adalah warga. Meskipun kerangkanya tetap juga dibuat oleh peneliti, dan itu bisa jadi soal apakah betul-betul bisa mencerminkan pandangan warga atau tidak. Itu bisa diperdebatkan soal validitas atau soal epistemologisnya. Lalu kemudian kita lihat di Indonesia, apakah sistem dan komponen-komponen demokrasi itu sudah berfungsi seperti yang diharapkan? Apakah dengan sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia, warga mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang mereka percaya sebagai yang terbaik? Itu sebenarnya nanti dijawabnya dengan analisis lebih lanjut terhadap data dan analisis data yang diperoleh. Lalu bagaimana kualitas demokrasi yang berjalan di Indonesia? Itu yang mau dijawab ya. Mungkin dalam presentasi ini belum semua terjawab karena masih ada PR buat kita untuk bikin laporan yang lebih panjang, lebih tebal. Nanti Pak Daniel sudah menugaskan penulisan laporan itu dalam bentuk buku ya. Tapi yang sekarang disampaikan paling enggak inti dan pokok dari hasil survei yang sudah kami lakukan. Dan kami seperti yang dibilang tadi memohon juga kritik dan masukan baik dari Kursi Juro maupun dari hadirin sekalian. Nah, mungkin pertama kali perlu juga disamakan persepsi tentang pengertian indeks demokrasi di sini. Karena kata indeks itu adalah tanda yang merujuk pada sesuatu. Hubungan antara tanda dengan sesuatu itu bisa macam-macam ya. Jadi kita perlu perjelas indeks demokrasi yang kami maksud di sini adalah apa. Nah, dalam pengukuran ini, indeks demokrasi itu kita pahami sebagai indeks atau tanda yang merujuk pada penilaian warga. Jadi ini penting, penilaian warga mengenai kualitas demokrasi yang mencakup kualitas fungsi partisipasi politik, kebebasan sipil, dan kualitas pemerintahan. Fungsi ini saya kira cukup umum dipakai sebagai indikator untuk melihat demokrasi. Tapi kami coba lihat dari sisi warga penilaiannya. Ini jadi penting buat kami karena selama ini mungkin sudah ada indeks demokrasi. Bukan mungkin, memang pasti ya. Bappenas mengeluarkan kerjasama dengan beberapa lembaga mengeluarkan indeks demokrasi. Tapi itu bentuknya bukan meminta warga untuk menilai. Bentuknya, modelnya kalau masalah dia pakai metode analisis konten dari media, kemudian mengajak para pakar untuk memberikan penilaian, bobot dan sebagainya. Tapi bukan dari warga. Nah, yang kami lakukan di sini adalah kami menanyakan pada warga, karena ini berhubungan nanti terkait dengan definisi kualitas demokrasi yang isinya bukan hanya adanya komponen-komponen atau lembaga atau peranata demokrasi, tapi juga apakah lembaga itu, komponen itu deliver sampai dan berfungsi di warga. Nah, untuk tahu apakah sampai apa enggak atau bagaimana sebenarnya kualitas dari setiap lembaga ini, kita tanya ke yang langsung harusnya mendapatkan manfaat dan bisa merasakan apakah ada efek pada mereka atau tidak, yaitu warga. Jadi kita cari warga, kita survei ke warga Indonesia. Ini pengertian dari indeks demokrasi. Indeks demokrasi tadi dikatakan merujuk pada kualitas demokrasi. Kualitas demokrasi sendiri di sini didefinisikan sebagai fungsi dari lembaga-lembaga demokrasi yang bisa kita sebut sebagai sistem demokrasi. Ada komponen-komponen di dalamnya, di dalam masyarakat, yang harusnya kehidupan masyarakat itu membentuk suatu kehidupan demokratis. Untuk berlangsungnya situasi tempat
ini penting, tujuan demokrasi, warga mendapatkan apa yang diinginkan atau apa yang mereka percaya sebagai yang terbaik. Jadi di sini kualitas demokrasi selain melibatkan lembaga-lembaga komponen atau sistem demokrasi, juga melibatkan bagaimana si lembaga itu, komponen itu deliver atau tidak, dan juga kemudian apakah warga mendapat atau mencapai tujuan dari demokrasi, kira-kira. Nah, jadi kualitas yang digali ini, kualitas demokrasi yang digali adalah kualitas demokrasi berdasarkan warga. Indeks demokrasi ini juga dipahami sebagai bentuk pemantauan dan evaluasi warga terhadap demokrasi Indonesia, meskipun mungkin juga kita nggak bisa bilang begitu persisnya karena warga sendiri tidak secara intensional bilang saya mau mengawasi, tapi ketika kita ceritakan tujuan survei, oh mereka bilang bagus, ini penting biar suara kita terdengar. Dan dengan pengukuran ini diharapkan bias rezim yang sering muncul dalam pengukuran dan penilaian terhadap demokrasi dapat diperkecil. Nah, ini konsep dasarnya dulu supaya kita bisa memahami bagaimana pengukuran dilakukan. Jadi kami merujuk pada Ringen, dia juga dipengaruhi oleh pendahulunya Liphart dan ada Dahl tentang demokrasi, tentang kualitas demokrasi. Menurut Ringen, untuk bisa mengukur kualitas demokrasi harus dilakukan 3 tahap. Pertama, pengukuran harus dimulai dengan pengamatan terhadap rezim. Selama ini biasanya pengukuran demokrasi stop di situ. Ada lembaga demokrasi, ada pemilihan umum, ada saluran pendapat, ada ini, sudah. Kalau lengkap dibilang Pak, tingkat demokrasinya tinggi, kalau kurang rendah. Stop di situ. Nah, Ringen menyarankan untuk lebih lanjut ya, mengukurnya. Harus ada upaya pengukuran yang menyertakan pengamatan tentang bagaimana potensi dalam rezim, potensi dalam sistem tadi itu dimanifestasikan dalam kehidupan warga. Nah, ini kemudian membutuhkan suara warga, penilaian warga, pandangan warga untuk bisa kita memahami kualitas demokrasi. Kemudian baru 2 itu dilihat interaksinya, dianalisis. Jadi ini analisis antara sistem demokrasi dan individu ini bagaimana berkorelasinya. Itu yang ketiga. Jadi 3 tahap ini kita coba lakukan untuk bisa memahami sistem demokrasi. Kira-kira kalau modelnya gini lah, dikocok-kocok 3 ini kemudian jadi kualitas demokrasi. Jadi secara skematik kita analisis sistemnya, individunya, kemudian kombinasi antara sistem dan individu. Ini model yang kita pakai waktu itu. Nanti kalau ada yang tertarik untuk bahas ini kita bisa bahas belakangan. Lalu kemudian dari konsep itu kita turunkan indikator-indikator yang bisa kita cek langsung di lapangan. Kita nggak bertanya menurut Anda keluarga ya, menurut Anda apakah demokrasi Indonesia kualitasnya baik atau tidak, karena itu biasanya membingungkan. Biasanya itu ditanyakan pada expert. Nah, kita biasanya coba menurunkan ke indikator yang bisa dikenali oleh warga. Apakah pemilu berlangsung rutin? Itu pasti gampang kan? Ya, tiap 5 tahun sekali gini-gini. Menurut Anda pemilu itu sudah jalan baik apa tidak? Gitu. Itu mungkin mereka akan bisa berbeda-beda, tapi yang kita cari itu adalah resultan dari penilaian. Jadi nanti beberapa orang menilai, mungkin masing-masing ada perbedaan, tapi nanti dengan analisis statistik kita bisa menemukan inti dari penilaian seperti apa kira-kira gitu. Nah, ini indikatornya berdasarkan 3 dimensi, kualitas pemerintahan daerah, ini yang kita lihat fungsian pemerintah, keterbukaan lembaga politik, jangka waktu pemerintahan, dan seterusnya. Itu bisa dilihat di bahan yang dibagikan. Partisipasi politik warga, dilihat percaya tidak pada pemerintah, kelibatan lembaga pemerintah, pemilihan yang bebas adil, hak memberikan suara, saluran untuk menyalurkan pendapat, dan sebagainya. Ini kita ukur nanti ada 2 alat ukur, yang satu inventory untuk ngecek ada tidak menurut mereka. Apakah ada lembaga demokrasi ini, apakah ada saluran untuk warga menyampaikan pendapat? Itu jawabannya kita bikin ya, tidak ada, dan tidak tahu. Tidak tahu ini juga jadi indikator tentu. Kok bisa warga nggak tahu ada atau tidak? Itu kita bisa kaitkan nanti dengan apakah warga sudah cukup tercerahkan atau tidak tentang demokrasi dan politik di daerahnya. Yang ketiga, kebebasan sipil, ini kita lihat keamanan warga dan sebagainya, sampai ke kebebasan menjadi pejabat publik, kebebasan ekspresi.
adanya sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, itu dikaitkan juga dengan media yang bebas, ada atau tidak, itu kita gali. Nah, secara metodologis kita coba menggunakan survei. Kita lakukan survei terhadap, tadinya 2.500, tapi data yang bisa dipakai hanya 2.367 responden. Dan tadinya mau seluruh provinsi, tapi ada beberapa provinsi yang mengalami kegagalan, datanya tidak bisa diolah. Jadi kita hanya bisa sampai 30 provinsi di Indonesia, 2.367 responden. Ini responden ini diperoleh melalui teknik multi-stage random sampling ya. Kita coba serandom mungkin, tapi nggak serandom mungkin, jadi kita pakai ini. Yang sebenarnya kalau mau kritis benar, ini bukan benar-benar random. Random hanya di level tertentu saja. Lalu kita pakai kuesioner untuk menggali penilaian responden terhadap sistem dan kehidupan demokrasi di Indonesia. Nah, hasilnya nanti kita coba kelompokkan setelah singkat cerita diolah, kita kelompokkan untuk indeks demokrasi ini ada 2, 3, 4, 5, 6 kategori, mulai dari tidak demokratis, sangat kurang demokratis, agak demokratis, dan sangat demokratis. Ini kita untuk ambil gampangnya angka itu kita maknai seperti itu. Nah, masing-masing nanti ada penjelasan rincinya. Kami kemudian mengolah dan menemukan untuk ini rata-ratanya kita bilang didasarkan pakai pada data yang kita dapat ya. Sebenarnya nanti kalau kita sudah punya beberapa seri dari tahun ke tahun, kita bisa bikin lagi norma yang lebih ajak, lebih mewakili. Jadi rata-rata indeks demokrasi nasional ini 61 kita masukkan. Kalau di sini 61 masuknya ke agak demokratis. Sebenarnya ini sejalan juga dengan penilaian Freedom House tentang Indonesia yang berada di antara demokratis dan tidak demokratis. Karena masih banyak persoalan-persoalannya. Dan kalau kita cek dengan tujuan demokrasi, kami menggunakan waktu itu sempat mengecek alat ukur kami dengan alat ukur subjective well-being untuk melihat apakah model yang kami bangun itu betul-betul berkorelasi dengan salah satu tujuan dari demokrasi, yaitu apakah warga puas dengan apa yang dia lakukan dan apakah warga merasa bahwa dia punya kesempatan, punya keluasan untuk menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Itu kita coba uji modelnya waktu itu signifikan, tidak ditemukan di satu laporan karena itu agak teknis ya. Tapi jadi dari hasil pengukuran ini kalau dibandingkan dengan tujuan demokrasi dan kualitas yang diharapkan, skor indeks ini relatif rendah ya. Agar demokratis itu buat negara demokratis itu kayak ya nanggung lah itu. Rendah bahkan bisa dibilang gitu. Masih banyak komponen demokratis dalam negara demokrasi yang dinilai buruk ya. Bahkan misalnya seperti media bebas di beberapa tempat itu dibilang nggak ada. Kenapa? Karena yang punya media ya orang yang terlibat di politik, pemilik modal tertentu yang punya kepentingan dengan politik, dengan kekuasaan, sehingga sebenarnya yang disuarakan adalah bukan suara rakyat, bukan berita yang benar-benar. Itu saya kira kita sudah sering dengar lah. Nah, saya bilang tadi ini sesuai juga hasilnya dengan yang dipaparkan oleh Freedom House. Ya, Indonesia masih dikatakan sebagai negara yang belum sepenuhnya menerapkan demokrasi dan disebut masih di persimpangan jalan antara demokrasi dan bukan demokrasi. Ini nanti kita lihat di rinciannya apa saja yang rendah. Kalau kita lihat di sini, ini angka masing-masing indikator yang kita ajukan. Beberapa yang tercatat ini kita tampilkan di tabel ini. Jadi ada kita lihat kalau di Indonesia keseluruhan kita gabungkan data dari seluruh provinsi. Dilihat yang paling rendah adalah warga. Apakah warga dapat mengawasi pemerintah? Lebih banyak menjawab tidak. Tidak ada saluran seperti itu. Dan kalaupun ada yang menilai, ada responden yang menilai ada, itu biasanya buruk atau sangat buruk kualitasnya. Yaitu rendah. Saluran pendapat atau bagaimana warga bisa melakukan kontrol terhadap agenda pemerintahan itu nggak ada. Yang kedua yang paling rendah itu warga dapat menyampaikan pendapatnya, itu juga rendah. Terus
ada juga di situ yang ketiga paling rendah adalah pegawai pemerintah dapat bersaing sehat untuk mendapatkan posisi jabatan publik, itu juga dinilai rendah. Sebenarnya kalau kita lihat kategori ada dan baik itu di garis yang kuning itu, yang kuning apa emas ya, di titik 4,0 ya. Jadi semuanya sebenarnya kalau lihat dari sininya belum ada yang mencapai kualitas ada dan baik. Keberadaan sistem demokrasinya, kalaupun ada, dia buruk atau sangat buruk. Nah ini yang seperti Pak Rocky bilang, ini indikator adanya infeksi ya, di dalam. Mungkin dia menggemuk karena setiap hari orang ngomong demokrasi, setiap hari lembaga demokrasi sepertinya diperkaya, ada banyak proyek yang ngurusin itu, dia membengkak tapi tidak tumbuh. Jadi mungkin sistem sekresinya, sistem pengolahan, sistem pencernaan dan sebagainya masih bermasalah. Ini mengingatkan kita pada pernyataan khusus, demokrasi hanya cocok untuk orang-orang yang lambungnya sehat ya. Oh. Nah, kasih demokrasi ditelan, di sana malah jadi sakit perut, jadi apa, atau numpuk jadi kotoran tubuh. Nah itu, ini dilihat dari sini. Nah, pelaksanaan pilkada secara teratur itu yang dianggap paling tinggi, tapi masih banyak juga yang nilai kualitasnya masih buruk. Ya. Kerukunan umat beragama jadi soal, kebebasan beragama jadi masih soal, kebebasan memilih dalam pemilu itu, warga bebas berusaha memperoleh kehidupan yang layak itu cukup tinggi, tapi tetap ada kesempatan itu, tapi kualitasnya belum baik semua. Jadi dari sini kita bisa lihat ini ada problem, ada masalah dalam demokrasi kita menurut persepsi warga. Nah ini kalau kita lihat yang tadi saya bilang, mungkin supaya lebih enak, yang dinilai ada dan buruk, ini kualitas yang dianggap paling tinggi lah sebenarnya kalau dalam nilai ini, meskipun ada dan buruk. Pelaksanaan pilkada secara teratur, kerukunan antar umat beragama, kebebasan memilih dalam pemilu, warga bebas berusaha memperoleh kehidupan ekonomi yang baik, kebebasan organisasi ada, meskipun kualitas buruk, kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, warga dapat mengikuti pendidikan secara mudah dan terjangkau, dan pemberdayaan perempuan. Nah ada dan sangat buruk, ini yang media massa yang bebas, peraturan daerah yang jelas, pemerintahan yang stabil, pemerintahan daerah yang bekerja sesuai aturan, itu buruk semua, sangat buruk. Warga dapat mengadu jika ada keluhan masalah, penerapan hukum yang tidak pandang bulu, pegawai pemerintah dapat bersaing sehat untuk menduduki jabatan di pemerintahan, warga dapat menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah, warga dapat menguasai pemerintah, ini semua sangat buruk. Untungnya masih ada. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya kalau kita lihat lembaganya, komponennya, ada. Kalau kita pakai itu saja untuk menentukan kualitas demokrasi, seolah-olah tinggi. Ada nih. Tapi kalau kita lihat kualitasnya, sangat buruk, sangat buruk. Nah, itu persoalan. Itu versi warga. Tentang nilai dan kategori skor dan kompetensi demokrasi, ini seperti ini. Ini saya tampilkan aja supaya enak lihatnya. Dari skor 0 sampai 5 itu rentangnya begini kira-kira ya. Jadi kebanyakan itu adanya di 2 sampai 4 lah penilaian mereka. Tidak ada yang ada dan baik. Jadi skornya itu mesti tengah itu. Makanya hasilnya juga kita lihat juga agak demokratis ya. Agak itu banyak dapat skor dari ada lembaga demokrasinya, tapi kualitasnya buruk dan sangat buruk. Nah kalau kita lihat per provinsi, ini kira-kira penyebarannya. Garis yang vertikal itu adalah rata-rata nasional. Jadi ada beberapa yang provinsi yang di atas rata-rata nasional dan ada yang di bawah rata-rata nasional. Nah yang menarik, yang di ujung sana itu ada Jakarta dan Papua Barat yang dianggap yang dinilai rendah. Sulawesi Selatan dianggap tinggi, Kalimantan Timur. Ini nanti kita bisa diskusikan supaya mempersingkat waktu. Kita bisa diskusikan hasil ini. Ini ada dimuat di sini juga. Masih banyak yang di bawah rata-rata nasional. Padahal rata-rata nasional sendiri itu juga tergolong rendah. Jadi masih banyak yang lebih rendah lagi. Ya. Kalau dilihat porsinya lebih banyak yang di bawah rata-rata nasional. Lebih banyak yang di atas rata-rata sih untungnya. 37% di bawah rata-rata nasional.
indeksnya. Kualitasnya di bawah kualitas keseluruhan. Kalau kita coba lihat per wilayah, kita gabungkan per provinsi, Jawa dan Indonesia bagian timur, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa malah paling rendah. Mengapa itu? Apakah feodalisme atau apa? Nanti kita bisa diskusikan. Kalimantan yang menarik itu Melayu, ini Kalimantan malah paling tinggi ya, dan nilainya cukup baik ya, demokratis. Oke. Jawa dan Indonesia Timur kejar-kejaran, kata anak muda zaman saya tahun 80, 11, 12 nih. Nah, kalau lihat dari kualitas demokrasinya, lihat dari kualitas yang didapat, rata-ratanya seperti ini. Lihat daftarnya. Jadi bagi tiga kelompok ya. Yang paling banyak itu yang agak demokratis itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang demokratis. Yang kurang dan tidak demokratis ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama banyak. Tengah-tengah yang paling DKI Jakarta dan Bali. Jadi teman saya bilang, ya Bali sih memang gimana nerapin demokrasi sana gitu. Kalau kesejahteraan tinggi indeksnya, tapi demokrasi. Nah itu juga bisa jadi soal tuh, di perdebatan. Apakah demokrasi itu meningkatkan kesejahteraan, well-being, atau tidak? Ini juga di beberapa studi masih hasilnya beda-beda. Kami juga melakukan studi itu. Kalau dengan konsep dan model yang kami pakai, itu korelasinya tinggi. Nanti kapan-kapan mungkin bisa dipresentasikan. Jadi ini kira-kira hasilnya kita bisa lihat juga nanti di itu. Ini slide-nya banyak, jadi mungkin langsung aja tampilkan grafik-grafik. Kalau dikelompokkan begitu, lebih banyak yang agak demokratis dan kurang demokratis sama banyak. Nah ini menarik juga, meskipun banyak orang bilang ada kualitas demokrasi yang kita sebut tadi itu, pilkada teratur sampai ke warga dapat mengawasi pemerintah, tapi ada juga yang tidak tahu. Itu menarik tuh. Kami di laporan itu kemarin menganalisisnya, kita coba kaitkan dengan satu syarat dari demokrasi bahwa warganya tercerahkan supaya dia bisa memilih, menentukan apa yang terbaik buat dirinya. Nah kalau masih ada yang belum tahu, ini berarti persoalan yang cukup menantang demokrasi di Indonesia. Ada banyak warga yang belum tahu tentang demokrasi, tentang apakah ada lembaga demokrasi tempatnya atau tidak, dan buat apa demokrasi ada. Bahkan ada bilang kebablasan ya demokrasi ini. Dalam satu diskusi kita di daerah tuh sempat ada pertanyaan seperti itu. Ini bagaimana mengatasi kebablasan? Kita terlalu demokratis, demokrasi kita terlalu mendominasi sehingga terjadi kekacauan seperti ini. Itu persepsi beberapa warga. Padahal dalam pemahaman saya, justru karena demokrasi belum dijalankan dengan sepenuhnya dan komprehensif, maka kekacauan itu ini belum demokratis. Karena demokrasi belum jalan, bukan demokrasi kebablasan untuk kebanyakan demokrasi. Nah ini dilihat ada yang bilang tidak terlalu banyak, tapi yang paling banyak bilang ada, cuman tadi lagi kualitasnya buruk dan sangat buruk. Kalau kita lihat satuan, ini mudah-mudahan di sini ada karena panjang. Supaya ini kira-kira gini lah, ini bisa kita review nanti tiap itu di tiap provinsi kita bisa lihat mana yang paling tinggi dan paling rendah. Untuk pelaksanaan pilkada serentak teratur kira-kira gini gambarannya, yang ujung sana sama ujung kita bisa lihat siapa. Terus untuk peraturan daerah yang jelas, jadi kalau kita lihat tadi Kalimantan tinggi kan karena di sini juga dia tinggi, DKI Jakarta dan Papua Barat dibilang rendah juga karena di bagian-bagian ini banyak nilai rendah. Ya saya kira kita yang tinggal di Jakarta merasa lah peraturan daerah itu kalaupun jelas, pelaksanaannya bagaimana itu sulit untuk dijalankan. Ini Bali paling rendah dalam warga dapat menyampaikan pendapatnya kepada pemerintah. Kalimantan Timur paling tinggi. Warga dapat mengadu, Bali juga rendah, DKI Jakarta rendah, Sumatera Utara, Kalimantan Timur yang dianggap tinggi. Pemerintahan yang stabil, ini menarik juga di Jakarta kenapa dianggap stabil, Bali, Sulawesi Selatan dan Maluku yang dianggap stabil mah. Kerukunan antar umat beragama. Nanti ada yang kan ada ahli demokrasi lokal, nanti bisa diceritakan kira-kira sejalan atau tidak, itu jadi diskusi yang seru nanti.
Kepulauan Riau untuk kerukunan antarumat beragama rendah. DKI Jakarta juga. Ini DKI Jakarta kalau ditanya kenapa kok rendah di sini, bukannya cukup ini nyaman di Pegawa. Kalau tiap malam ada sweeping, gimana kita ngerasa aman, kita merasa nyaman, kita bilang rukun, kita sweeping sana sweeping sini atas nama agama tertentu gitu. Di jalan juga kita deg-degan kalau ketemu kelompok-kelompok tertentu. Nah, itu ternyata orang Jakarta merasa itu. Jadi mereka menilai kerukunan antarumat beragama belum merasa. Pemberdayaan perempuan DKI Jakarta juga rendah ya. Karena juga Papua Barat, yang tinggi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Timur. Ini juga kita punya dugaan juga sebenarnya mungkin di kota-kota besar ini belum kita gali lebih jauh. Ini bisa jadi keterbatasan survei ini. Di kota-kota besar orang-orang yang cukup terdidik itu biasanya standar dia tentang demokrasi dan kualitas-kualitas dari komponen demokrasi tinggi, sehingga sangat mungkin dia kritis menilai. Dan kalau misalnya dengan kondisi yang sama itu di Jakarta dinilai rendah, mungkin kalau di daerah yang lain dinilai tinggi. Tapi itu persoalannya kenapa Papua Barat juga banyak yang menilai rendah ya. Itu bisa jadi bahan diskusi nanti. Keluarga belum berusaha memperoleh kehidupan ekonomi yang layak. Ini Bali dan Jakarta jadi soal. Jambi dan Maluku yang di sana itu berganti-ganti, yang di sini agak relatif tetap. Ini P2D maksudnya apa? Kenapa yang sana tetap, yang sini berganti-ganti? Nanti tanyalah ke P2D. Kesetaraan gender Papua Barat, Riau yang rendah. Kalimantan Timur, Kalimantan Barat tinggi. Media massa yang bebas. Nah, Jakarta dan Jawa Timur dianggap gak bebas. Itu pernah kita cek juga kali. Dia yang punya media itu siapa? Apakah betul menyuarakan suara rakyat, berita yang apa adanya, yang pro demokrasi atau pro pemilik? Nah, itu jadi soal itu. Ini mumpung banyak media di sini. Sulawesi Selatan, Jambi dianggap tinggi. Pemerintah daerah yang bekerja sesuai aturan itu juga di sana Sumatera Barat dan Sumatera Utara dan DKI Jakarta. Yang rendah di sini Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat. Kebebasan berorganisasi juga DKI Jakarta rendah. Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara yang dianggap tinggi. Dan seterusnya. Kebebasan berpendapat itu Jawa Timur yang rendah, Kalimantan Barat yang tinggi. Kebebasan memilih dalam pemilu itu juga bisa lihat, nanti kita cek lagi. Riau rendah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara dianggap tinggi. Kebebasan beragama Kepulauan Riau, Bengkulu yang rendah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang paling tinggi. Pendapat hukum Bengkulu, Papua Barat dan DKI Jakarta itu sama dianggap rendah. Apakah waktunya sudah habis ya? Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga gitu. Yang paling tinggi. Persaingan untuk menduduki jabatan di pemerintahan itu DKI Jakarta, Papua Barat, Riau dianggap rendah. Sulawesi Selatan, memang Timur Maluku dianggap tinggi. Ini juga jadi bahan diskusi. Warga bersemangat pendidikan. Nah, pendidikan ini Riau dan Kepulauan Riau yang rendah, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur yang tinggi. Mengawasi pemerintah itu Bali, Sumatera Utara yang rendah, Sulawesi Selatan, daerah istimewa Jakarta dianggap tinggi. Nah, ini kita coba lihat juga pendidikan berdasarkan gender untuk melihat polanya. Kita lihat polanya di sini tuh semakin tinggi pendidikan, semakin sedikit perempuan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, sedikit perempuan yang ada di situ. Kalau yang pink itu, kalau sini pink itu kecoklatan itu laki-laki, yang kuning masih itu perempuan. Di tingkat dasar pendidikan itu cukup ya setara lah, tapi makin tinggi yang lebih banyak laki-laki, perempuan gitu. Jadi kalau ngomongin kesetaraan gender dalam pendidikan, polanya masih kelihatannya belum setara betul. Begitu juga dalam hal penghasilan. Ini ada beberapa data, tapi kita coba masukkan yang singkat ini aja supaya menghemat waktu. Di dalam penghasilan juga begitu. Kalau penghasilan rendah banyak perempuan, tapi makin tinggi penghasilan makin sedikit perempuan yang dapat penghasilan besar. Oke, itu data-data yang bisa kami sampaikan di situ, di sini ringkasannya. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya secara umum, komponen sistem demokrasi dinilai sudah ada, tapi kualitasnya dari sebagian besar komponen itu dinilai buruk atau sangat buruk. Jadi kalau kita pakai kualitas,
apakah deliver apa enggak sama warga, sebenarnya dibilangnya belum berkualitas, masih rendah kualitasnya. Kalau dibilang ada sistemnya ada, tapi belum berfungsi. Dilihat dari komponen sistem demokrasi belum berfungsi optimal di Indonesia. Karena semua komponen demokrasi yang diukur itu masuk dalam kategori belum ada yang masuk dalam kategori ada dan baik. Dan berdasarkan penilaian warga, keberadaan sistem demokrasi itu belum berfungsi, belum memberikan efek pada warga, belum bisa membawa warga mencapai tujuan untuk bisa menentukan apa yang terbaik buat mereka. 20 provinsi termasuk demokrasi, saya kira sudah disebutkan tadi. Secara umum, keberadaan dan kualitas komponen demokrasi yang nilai paling tinggi adalah pelaksanaan pilkada. Memang itu yang jadi sorotan juga yang banyak keterkaitan. Kerukunan umat beragama dianggap baik di Indonesia, dan kebebasan beragama juga kalau dari keseluruhan cukup baik. Ada indikasi kuat bahwa belum semua warga tercerahkan, sehingga belum semua warga mengetahui dan dapat menentukan apa yang terbaik untuk mereka. Belum setiap warga memiliki kesempatan yang memadai dan sama untuk menemukan dan memvalidasi pilihan terhadap hal yang diputuskan sebagai tawaran terbaik bagi kepentingan warga. Warga itu kalau tanya, program ini bagus apa enggak? Waduh, bagus apa enggak ya? Wajib nggak? Kalau wajib, ya kepaksa deh. Nggak tahu sebenarnya yang disuruhkan pemerintah itu baik apa nggak ngerti. Ya kalau dipaksa ya jalan, kalau enggak ya gitu. Kalau ada duitnya ya senang, kalau enggak ya gitu. Ada kecenderungan semacam ini. Kalau penguasa lalim itu biasa. Kalau penguasa itu ngurusin rakyat baik, wah itu anugerah besar buat kita. Ini kayak zaman kerajaan, kalau rajanya baik itu anugerah. Tapi kalau rajanya nggak baik, semena-mena, ya namanya juga raja, gitu. Namanya juga pemerintah, ya wajar lah berbuat itu. Itu sempat keluar juga kalau di kualitatifnya. Saya kira itu presentasinya, ringkasan, nanti kita bisa perdalam diskusi, dan saya kembalikan kepada Pak Pemandu. Terima kasih.